Baik, pre-unit data collection, description, and analysis atau pratindakan. Pratindakan ini membahas atau mendeskripsikan data dan menganalisis pada penelitian tindakan kelas ya. Pertama tentu kita sebagai peneliti tindakan kelas ya, PTK. Di PTK ini pertama yang perlu dijelaskan adalah kira-kira data apa saja yang sudah didapatkan dari lapangan, dari kelas, kemudian dijelaskan. Nah, di sini diungkapkan begini dalam sampel PTK ini, student completed a pre-unit survey my internet usage habit, the risks and the knowledge of the internet critical evaluation skill. Dalam survei ini dan penggunaan internet siswa ya menghasilkan bahwa kebiasaan mereka dan dalam mengakses internet itu bagaimana ya, pengetahuan mereka dalam mengakses bagaimana, itu data awal yang harus didapatkan ya. Mohon maaf ini suaranya kok balik ya, coba Auzi, suaranya kok balik ke Pak Imam. Oke, bagus, cek. Kemudian tabel 1 tentang penggunaan internet nanti bisa dilihat ya. Juga statement-statement para siswa, respon-respon tentang penggunaan internet. Nah, internet dan the internet and research use response show that about 7 and 5% of the student use the internet for game and for socialization activities such as email. Ada 75% siswa yang menggunakan internet itu untuk main game dan bersosialisasi menggunakan email. Wah, cukup tinggi ini. All the students use the internet for research project. The research statement response show that 70 and 1% of students use the internet first for research, and that 80 and 5% of the students either do not choose to or do not know how to critically evaluate the internet site. Kemudian mereka beralasan juga para siswa ini tentang statement respon mereka. Bagaimana siswa ternyata 71% ya, pertama kali informasi yang didapatkan oleh mereka adalah dari internet. Ya, jadi 71% siswa ya, mengakses informasi pertama kali adalah internet ya. Sedangkan 85% mereka menyatakan bahwa situs yang mereka kunjungi dan informasi yang mereka cari itu tidak melalui proses penyaringan, langsung saja begitu ya. Apakah situs tersebut baik atau tidak ya, apakah valid apa tidak nggak dipedulikan. Itu 85% ternyata. Hanya 2 siswa, the student who responds yes to the critical evaluation statement were interviewed further to determine their understanding of critical evaluation. When asked what is involved in critical evaluation of sites, one student responded that looking at the site to see if some of the information match what is already known and seeing that the site contain the information that is being researched, so critical evaluation skill. Ada 2 siswa yang merespon yes atau ya untuk mencari informasi di internet dengan menggunakan critical evaluation atau melalui penyaringan dulu ya. Jadi sebelum mereka mengunjungi situs tertentu ya, anak ini 2 anak ini salah satunya adalah anak yang memahami dulu dan memberikan kritik atau menyaring situs dan informasi yang ada di internet. Ketika ditanya tentang bagaimana
mengkritisi atau menyaring situs dan informasi yang ada di internet, salah satu siswa menjawab bahwa mereka melihat dulu situsnya memang situs yang tepat apa tidak, situs yang tidak memberikan informasi yang bias apa tidak, gitu ya. Nah, kemudian apakah informasi yang disampaikan situs tersebut sesuai dengan apa yang dicari oleh siswa itu atau tidak? Ya. Nah, ini semuanya dilihat ya oleh anak ini. Jadi dari mulai situsnya dan kesesuaian informasi yang disampaikan. Apakah informasi itu disampaikan oleh narasumber yang tepat apa tidak dan sebagainya. The other student respond that checking out the picture and grab to see if the contain good information and the site's professional appearance is a method to critical evaluate the site. Nah, tadi satu siswa. Nah, siswa yang lain ada 2 siswa. Ini merespon bahwa dia ketika ingin melihat situs tertentu atau mencari informasi di internet, itu dia punya gambar dan grafik untuk melihat konten-konten yang memberikan informasi yang baik. Dan situs profesional yang bisa memberikan kevalidan data. Nah, ini dia menyaringnya dengan cara membuat grafik, membuat gambar-gambar terkait dengan situs-situs itu. Dan ini hasil survei ya, atau pertanyaan yang diajukan oleh guru sebagai peneliti PTK kepada siswa. Pertama, internet and research use. Mencari internet ya. Menggunakan internet. Internet use, penggunaan internet. Pertanyaan pertama, do you use the internet for pleasure activities such as game? Apakah kamu menggunakan internet untuk bermain game? 14 anak, 10 anak menjawab iya, 4 tidak. Wah, banyak ya, game ini, rata-rata game. Do you use the internet for email? Apakah kamu menggunakan internet untuk bermain email atau komunikasi sosial menggunakan email? 12 iya, 2 tidak. Oh, jadi anak-anak SMA itu banyak menggunakan email. Do you use internet chat room? Apakah kamu menggunakan internet untuk chat room seperti Facebook, ya? Kemudian WhatsApp dan yang lainnya. Ternyata 8 menjawab iya, 6 tidak. Do you use the internet to research homework project? Apakah kamu menggunakan internet untuk mengerjakan tugas sekolah? Jawabnya semuanya iya. Wah, gitu kan? Ya kayak bikin makalah ya, itu kan hampir internet semua. Gitu ya, tanpa internet susah. Ini mereka di SMA tersebut juga sama ketika ada tugas PR ya, pekerjaan rumah, tugas yang harus dibawa di rumah dan dikerjakan di rumah, mereka menggunakan internet semua, bahkan ini dari 14 siswa ini. Do you use online database provided by local libraries? Apakah kamu menggunakan database online sebagai sebagai perpustakaan lokal berbasis online? 5 yes, 9 tidak. Ini kalau punya Google Drive umpamanya ya untuk menyimpan buku-buku, menyimpan apa, ternyata mereka hanya 5 orang, yang 9-nya enggak. Kemudian research use ya, penggunaan pencarian internet. Nah, pertanyaan pertama, when you are assigned research, which do you use first? Jika kamu masuk untuk mencari informasi di internet, apa yang kamu lakukan pertama kali? Melihat buku cuma 4 orang, melihat internet 10 orang. Jadi mencari informasi di internet menggunakan internet ya banyaknya ini. Yang menggunakan buku itu cuma 4 anak. Kemudian do you critically evaluate a site before choosing it as a research source?
apakah kamu menyaring dulu situs internet tersebut sebelum kemudian menjadikan sumber situs tersebut? Cuman 2, yes 2, no 6, yang 6-nya nggak tahu. Ya ini. Nah ini bukti bahwa penggunaan internet ini masih banyak yang disalahgunakan di anak SMA tersebut. Nah selanjutnya, do students have adequate perception of the internet to find out student were present statement pertaining to the internet and ask to write the statement using Likert scale. Nah untuk menjawab itu maka ya menggunakan skala Likert ya datanya. Table 2 lists the statement and the response. The response indicated that 85% of the student had not formed a strong opinion about the cost publishing material on the internet. 85% respon dari siswa itu tidak menunjukkan kekuatan opini tentang publish ya menggunakan internet. 42% of the student had not formed a strong opinion of agreed that information on the internet is reliable. %, siswa ya tidak menampilkan opini yang kuat tentang persetujuan informasi yang ada di internet merupakan reliable. Jadi ada 42% yang tidak meyakini bahwa informasi di internet itu sesuai dengan fakta gitu ya. 92 ya ada 52-an ya persen siswa ya, dengan opininya yaitu dan 90% of the student did not have a strong opinion or agreed that one must have approval before publishing on the internet. This data presented strong indicated that students do not have a good understanding of the internet. Jadi ada 52%-an lah ya, atau 62%-an. Ini siswa meyakini bahwa not have a strong opinion, tidak memiliki opini yang kuat tentang persetujuan mereka bahwa pencarian di internet itu sebelumnya harus ada penyaringan. Ya. Nah data ini mengindikasikan bahwa siswa itu belum memahami bagaimana cara menggunakan internet. Ya. Do not have a good understanding of the internet. Student also responded to open-ended question on the survey. Juga ada pertanyaan buka tutup dalam survei ini. Pertama ya tadi, the overwhelming respond to the question, what attracts you to the internet for research? Was that the internet provides fast access to information on any topic. When asked what ada pertanyaan kepada siswa dari survei ini dari wawancara ya, apakah kamu melakukan penyaringan dulu sebelum menggunakan internet? Ya. Jawabnya mereka what that internet provides fast access to information on any topic. Ya pokoknya saya menggunakan internet secara cepat untuk mencari informasi tentang topik tersebut gitu. Wah. Ketika ditanya apakah kamu punya alasan untuk tidak menggunakan internet, responnya variasi. A few students respond that there were no reasons. Banyak siswa yang merespon nggak usah ada alasan, yang penting internet saja gitu ya. Others suggest that unwanted pop-ups and inappropriate
sites were reason to avoid using the internet. Ya, yang penting mencari informasi di internet aja gitu ya. Finally, student completed a sheet that determine how they select internet sites. They had to locate one reliable internet site on the Korean War and the respond to a question. Akhirnya dalam tabel di bawah nanti menjelaskan bagaimana siswa menyeleksi situs-situs internet yang mereka cari. Mereka melakukan ya kunjungan terhadap situs-situs internet tertentu seperti perang respon hal ini. In the first place, what the site that you choose to use and why 6 of the 14 student. Nah, internet perception. Nah, persepsi internet nih. Ini menggunakan skala Likert. Strong, ugly, sangat setuju, biasa saja, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pernyataannya all the information found on the internet is reliable. Semua informasi yang ada di internet sesuai dengan fakta. Yang setuju cuma satu, yang sangat setuju cuma satu, yang setuju cuma satu, yang biasa saja 4, sangat tidak setuju 4, sangat tidak setuju 4. Oh, mereka ternyata sangat tidak setuju dan rata-rata tidak menyepakati bahwa seluruh informasi itu berkesesuaian dengan fakta. It is costly to publish material on the internet. Apakah cost ya untuk mempublish materi tertentu di internet itu mahal? Jawabannya sangat setuju 0, setuju 1, biasa saja 12, sangat tidak setuju 1, sangat tidak setuju 0. Berarti rata-rata memang biasa saja. A person must get approval before publishing to the internet. Seseorang harus approve dulu, mendaftar dulu sebelum mempublish sesuatu di internet. Sangat setuju 1, setuju 6, biasa saja 6, tidak setuju 0, sangat tidak setuju 1. Berarti memang rata-rata memang ini ya setuju ya bahwa internet itu sebelum mempublish sesuatu maka harus approve dulu, harus daftar dulu. Oke. Students selected the first site the reason for their choice is because the first is search always to best ones. The other 8 student picks for various section of the list and sites could chart crave information and the site looked official. For their choice of survey reflected results similar to other research data. It also shows that student would benefit from unit of how to evaluate internet site. Nah, ini namanya pratindakan. Sebelum nanti minggu depan itu kita akan merencanakan tindakan. Nah, pratindakan itu tugas guru sebagai peneliti, ya, meneliti tindakan kelas, itu menganalisis data, mendeskripsikan dan menganalisis data yang didapatkan dengan cara menyebar survei, ya, survei atau angket, juga bisa dengan menggunakan menggunakan observasi dan wawancara. Baik, dari situ mungkin ada yang tanyakan? Silakan. Halo? Suara Pak Imam bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Jadi gini, pembahasan pada hari ini itu tentang pratindakan. Isinya adalah deskripsi dan analisis data. Oleh karena itu, deskripsi dan analisis data ini perlu disajikan oleh peneliti PTK, ya guru sebagai peneliti PTK, dengan informatif ya, bisa mudah dipahami. Gitu. Seperti tadi ya, survei 14 siswa itu hampir rata-rata tidak mempedulikan situs dan informasi apa yang memang harus
seksi gitu ya. Gitu. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pratindakan PTK ini. Atau sudah paham semua ini? Halo? Iya Pak. Sudah paham semua? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua berarti nggak ada yang ditanyakan. Auzi? Sudah cukup paham? Insya Allah Pak. Oke. Baik, kalau sudah paham, Pak Imam kira cukup ya. Terima kasih. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang rencana aksi ya, the Internet Site Critical Evaluation Unit. Rencana tindakan. Nanti tindakan 1 itu bagaimana, tindakan 2 bagaimana, ya tindakan 3 tahap 3, tahap 4, tahap 5, 6. Nah, baru nanti post unit data collection, description and analysis. Ya. Pasca tindakan, setelah tindakan itu bagaimana dianalisis ya. Dideskripsikan dan dianalisis. Kemudian juga nanti terakhir disimpulkan. Oke. Itu saja mungkin Pak Imam kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak Pak. Sama-sama. Oke. Waalaikumsalam.